pernah dengar nama sahabat Julaibib? Sahabat ini adalah termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu siapa? Orang yang tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalnya di masjid. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa kitanya, punya pondok pesantren, tempat penampungan orang-orang yang tempatnya jauh dari kota Madinah. Di situ dipimpin oleh seseorang yang datang dari Yaman. Datang dari Yaman, di kota Madinah, nggak punya uang, tinggalnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tampung di dekat masjid di samping rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya di samping rumah Rasul, namun ada perpindahan kiblat, akhirnya di kiblat yang awal mereka tinggal, kemudian kiblat yang sekarang menjadi Raudhah, itu menjadi kiblat umat Islam. Itu menjadi masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masjid umat Islam, menghadap kepada Ka'bah. Jadi mereka tinggalnya di situ. Dipimpin oleh seseorang yang datang dari Yaman. Nama aslinya Abdu Ghanam. Nama aslinya siapa? Abdu Ghanam. Abdu artinya hamba, Ghanam artinya embe. Hambanya embe. Jadi orang Arab dulu namanya aneh-aneh. Rasulullah tanya, siapa nama kamu? Dia katakan, nama saya Abdu Ghanam ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal anta Abdur Rahman. Nama kamu bukan Abdu Ghanam, tapi nama kamu Abdurrahman. Nama terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara nama-nama terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka Rasulullah rubah namanya yang tadinya Abdu Ghanam berubah menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr al-Yamani, yang di kemudian hari Rasulullah berikan kunyah dengan nama Abu Hurairah. Beliau yang memimpin Ashabus Suffah, karena bukan hanya orang yang datang dari luar negara, tapi orang Madinah yang di pojok-pojokan juga pengen dekat sama Nabi, tinggalnya di situ juga. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari, dan ada anak kecil yang umurnya masih 11 tahun, belum baligh, namanya Julaibib, ikut tinggal di situ. Sayyidina Anas bin Malik usianya 10 tahun, tinggal di situ juga. Ini Julaibib orangnya lucu. Nabi Muhammad SAW kadang perintahkan ke beberapa tempat. Nah, di antaranya Julaibib ini kadang-kadang suka nongkrong di rumah-rumah orang-orang yang dekat rumah Rasul SAW, di tetangga-tetangga Nabi. Jadi dia kenal semua sama tetangga Nabi. Bahkan orang-orang terkadang suruh masuk ke rumah sudah bebas, karena dia masih anak kecil. Kadang-kadang menghibur, perempuan-perempuan di situ kenal semua sama Julaibib. Ya, karena dia masih kecil, bisa masuk ke rumah, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Sampai satu waktu beliau sudah baligh. Ketika sudah baligh, sebagian besar di antara orang-orang sahabat Rasulullah SAW melarang untuk anak-anak perempuannya duduk lagi sama Julaibib. Maka Julaibib dipanggil oleh Rasulullah SAW dan ditanya, wahai Julaibib, kata Rasulullah, usiamu sekarang sudah matang, apakah kamu tidak ada keinginan untuk menikah? Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Kata Julaibib, ya Rasulullah, saya Julaibib, uang dari mana, nikah sama siapa, tinggal di mana? Tapi kalau Rasulullah sudah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan jalan. Kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, siapa juga yang mau sama saya ya Rasulullah? Orang pedalaman, orang badui, orang yang enggak punya apa-apa. Kata Rasulullah SAW, biar saya saja, biar saya. Di antara adat sahabat Rasul yang disebutkan umum ahli sejarah semuanya, mereka mengatakan bahwa kalau ada sahabat Nabi memiliki anak perempuan, mereka akan datang pertama kali kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan, Rasulullah mau menikahinya atau tidak? Kalau tidak, maka beliau akan berikan kepada orang lain. Di dalam Tabaqat Ibn Sa'ad bahkan dikatakan Nabi Muhammad sempat hampir menikah dengan 32 orang. Tapi yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW hanya berapa? 13 orang. Itu menunjukkan kepada kita bahwa wahai jomblo, jangan berkecil hati. Sekelas Nabi Muhammad SAW 32 yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW hanya 13 di antara mereka, dan itu pun Rasulullah SAW kebanyakan membantu mereka semua.
ya, membantu mereka semua dan tidak ada satupun di antara mereka yang perawan kecuali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah SAW tanya kepada Julaibib, apakah kamu mau menikah? Dia katakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, serahkan kepada saya. Salah seorang di antara sahabat dipanggil sama Rasul dan Rasulullah katakan, wahai fulan, apakah kamu punya anak perempuan? Dan anak perempuannya ini terkenal adalah wanita yang salehah dan cantik, punya nasab. Maka Rasulullah katakan, apakah kamu punya anak perempuan? Dia katakan, ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya mau minta anak perempuan kamu. Maka laki-laki ini wajahnya berseri-seri dan mengatakan, ya ahla bi Rasulillah, alhamdulillah, saya akan mendapatkan besan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bukan buat saya, tapi buat murid saya Julaibib. Kata Rasulullah, Julaibib. Mereka langsung mulai berpikir, Julaibib ini main-mainan istilahnya. Orang-orang kadang-kadang masuk rumah sini, kadang-kadang masuk rumah sini, kemudian menjadi seperti orang yang menjadi bahan tertawa di sebagian rumah untuk diajak. Akhirnya ikhwani, maka dia katakan, kata Rasulullah SAW, buat Julaibib. Lalu dia nggak bisa nolak. Kalau Rasulullah sudah berkehendak, dia tidak bisa berucap apapun. Dia datang ke rumahnya, dia katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya akan bertanya dulu kepada istri saya, musyawarah kepada istri saya. Pulang dia ke rumah dan mengatakan kepada istrinya, ya Rasul, ya wahai istriku, Rasulullah mau minta putri kita. Ya ahla wa sahla bi Rasulillah, katanya, alhamdulillah keluarga kita bahagia, senang, Rasulullah mau menjadi keluarga kita. Bukan, kata suaminya, bukan buat Rasulullah. Buat siapa? Pasti buat sahabat ini. Enggak, bukan buat siapa? Buat Julaibib. Julaibib, la abadan. Kata istrinya, tidak, sama sekali tidak. Tapi ini Rasulullah yang ngomong. Bisa kali ente ngomong, ente tawar Rasulullah, bilang kalau istri anak kita belum siap, anak kita begini, anak kita begitu. Akhirnya berantem ini kedua suami istri. Rasulullah sudah mau, nggak mungkin saya menolak Rasulullah. Apa? Siapa saya? Kehidupan sementara begini dan begitu. Akhirnya istrinya mengatakan, pokoknya saya tidak ridha punya menantu Julaibib. Cari cara, gimana pun caranya. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah, kita datangin aja Rasulullah baik-baik, kita bilang kalau kita nggak mau punya menantu Julaibib. Mereka berdua mau berjalan, tiba-tiba anak perempuannya mendengar, keluar dari kamarnya dan mengatakan kepada ibunya dan ayahnya, wahai ibuku dan ayahku, apakah kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kehidupan saya hanya sementara, dan sesungguhnya kehendak Allah dan Rasulnya adalah hal yang terdepan dan tidak boleh ditolak oleh siapapun. Hanya Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditolak oleh siapapun. Wa yusallimu taslima, mereka menyerahkan hidup mereka hanya. Akhirnya ibu dan bapaknya diberikan nasihat sama anak perempuannya ini. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar cerita tersebut, lalu Rasulullah SAW doakan. Kata Rasulullah SAW, Allahumma subba alaiha min barakatika subba. Ya Allah, berikanlah keberkahan yang banyak, nyocor gitu ya, mengalir terus-menerus kepada perempuan ini karena dia begitu taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu menikahlah Julaibib. Julaibib menikah dengan wanita yang terpandang, yang diburu oleh banyak orang pada masa itu dan dinikahkan oleh bersama Julaibib. Menikah mereka berdua. Seminggu 2 minggu dari pernikahan, Julaibib dipanggil untuk berperang, maka dia pun ikut berperang. Lalu di dalam peperangan tersebut, setelah peperangan, Rasulullah SAW, di antara apa yang Rasulullah SAW senantiasa lakukan, Rasulullah mencari-cari, mana fulan bin fulan, mana fulan bin fulan, mana fulan bin fulan. Rasulullah SAW tanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang kalian kehilangan? Si fulan bin fulan, ada atau tidak? Cari, ada. Siapa lagi yang kalian belum kelihatan? Fulan bin fulan. Siapa lagi? Kata Rasulullah. Siapa lagi? Siapa lagi? Sampai Rasulullah SAW tanya terus menerus, siapa lagi? Sahabat mengatakan, sudah tidak ada lagi. Kata Rasulullah, ada Julaibib. Mana Julaibib? Kata Rasulullah. Mana Julaibib? Diperhatikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah dicari tahu, ternyata Julaibib satu orang melawan 7 orang kafir. Dan ketujuh-tujuhnya mati di tangan Julaibib, dan di akhir Julaibib mati di tangan mereka bertujuh. Jadi 7 lawan
satu. Bahkan sebenarnya di dalam ajaran agama Islam, ya, kalau 7 lawan 1 boleh kabur, nggak dosa. Tidak dosa. Tapi Julaibib terus maju berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, Julaibib minni wa ana minhu. Kata Rasulullah, Julaibib bagian dari saya dan saya bagian dari dia. Setelah wafat Julaibib, semua setelah selesai masa iddah, maka semua orang memburu istrinya Julaibib. Karena apa? Karena berkah doa dari Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada istrinya Julaibib. Semuanya berburu, akan tetapi beliau tetap bersabar karena ingin mendapatkan ridhanya Allah dan ridhanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Intinya, kalau Allah sudah berkehendak, kalau Nabi Muhammad sudah berkehendak, kita ikut saja. Karena kita yang paling tahu. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya keinginan Allah dan keinginan Rasul itulah yang terbaik.